di hari Tasyrik, hari Mina, hari-hari Mina, dan ini merupakan malam terakhir dari besok. Udah tanggal 13, udah khalas nafar tsani, nafar yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita min ahli Mina, sebagai orang yang bermabit di Mina, dan orang ditulis bagi setiap orang dari kita pahala haji, pahala umrah, pahala ziarah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan kita sebagai bagian dari ahli Arafah, ahli Muzdalifah, ahli Mina. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dan Imam Al-Haddad ketika menceritakan kejadian haji yang beliau alami, di situ beliau menyebutkan tentang malam-malam Mina. Beliau menyebutkan, mengisyaratkan di situ tabat layali, betapa indah malam-malam di Mina tersebut, bit tazawuri, menjadi indah dengan saling berziarah, saling berkunjung, saling berjumpa antara ikhwan yang menjalin persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini malam alhamdulillah ikhwanana, saudara-saudara kita yang kita jalin persaudaraan dengan mereka karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena duit, bukan karena harta, bukan karena tahta, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah, bukan cuma dari zaman Ustaz Fauzan aja, dari abahnya, sama abah kita, sama kakek kita, sama engkong kita, sama engkong itu, semuanya dia tuh, Masya Allah. Intinya hubungan yang dijalin karena Allah Ta'ala langgeng, tapi yang gak dijalin karena Allah Ta'ala, kita lihat deh hasilnya kan. Di dunia ini banyak orang menjalin persahabatan, menjalin percintaan, menjalin hubungan, tapi mereka menjalin hubungan enggak semuanya karena Allah. Hubungan yang karena Allah galil, dikit. Hubungan yang karena selain Allah banyak. Nah, hubungan yang karena selain Allah ada yang karena harta, ada yang karena tahta, kedudukan, ada yang karena satu pandangan politik, ada hubungan karena syahwat, karena nafsu, karena kecantikan, karena ini itu dan sebagainya. Hubungan itu semuanya fana dan bakalan habis. Apa yang karena Allah langgeng dan abadi, walaupun orangnya udah pada masuk kubur, tapi itu hubungan tetap berlanjut sampai hari kiamat. Tapi hubungan yang dijalin karena selain Allah, Allah Ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Persahabatan, perkawanan, perkongsian hari kiamat besok satu sama lain jadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang membangun hubungan mereka atas dasar takwa karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, enggak lagi nunggu hari kiamat, di dunia udah jadi musuh. Lihat enggak? Orang yang hubungannya karena tahta, karena satu pandangan politik, begitu berlalu setahun, 2 tahun, udah jadi musuh lagi. Jadi musuh lagi. Saling menjatuhkan, saling ini, saling menggugat, saling bermusuhan. Yang dulu saling rangkul, saling musuh, begitu. Makanya orang yang percaya sama dunia perpolitikan tersebut, begitu orang bodoh dibodohin sama orang bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Jangan percaya. Yang hari ini berkawan, besok jadi musuh. Yang hari ini saling benci, ente jangan ikut-ikutan saling benci juga. Besok dia berteman, lalu melongo. Lah, begitu. Dibodohi. Ala kulli hal, yang karena harta, hartanya habis, cintanya habis. Karena tahta, begitu tahtanya habis, udah habis. Berapa banyak orang fanatik kepada seseorang karena ini pemimpin saya, ini pejabat saya, ini atasan saya. Begitu jabatannya habis, hilang kefanatikannya. Begitu, malah dibongkar aib-aib dan kekurangan orang yang dulu dia idolakan, yang dulu dia fanatik kepada orang tersebut. Itu di dunia kita lihat banyak contoh kayak begitu. Apalagi besok di akhirat,
ba'dhuhum li ba'dhin adu, satu sama lain bakalan menjadi musuh. Tapi orang yang menjalin hubungannya karena Allah Subhanahu wa taala, persahabatan karena Allah, nah itu adalah yang langgeng, itu yang abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bilang di dalam hadis beliau bahwasanya ma min sahib yashab sahiban walau sa'ah min nahar illa su'ila an suhbatihi yaumal qiyamah hal agama fiha haqqallah am adha'a. Tidaklah ada satu orang pun yang saling bersahabat dengan seseorang walaupun cuma 1 jam, walaupun cuma 1 saat, melainkan hari kiamat bakal diinterogasi, diselidikin. Kamu berteman sama dia? Iya. Diselidikin apakah dia jalankan haknya Allah ataupun enggak. Walaupun pernah nemenin 1 jam, walaupun cuma nemenin sesaat, bakalan ditanya apakah dia menjalankan haknya Allah atau dia telantarkan. Sehingga Rasulullah SAW pernah sahabatnya nyodorkan 2 siwak. Nah, baru motong siwak, baru kasih kepada Rasulullah. Yang satu lurus, yang satu bengkok. Nabi ambil yang bengkok, yang lurus dikasih buat tuh orang. Ya Rasulullah, anta aula bil mustaqim. Kamu lebih berhak untuk ngambil siwak yang lurus. Saya yang bengkok. Nah, pertanyaannya bentar. Kalau emang tuh sahabat mau ngasih yang lurus buat Nabi, yang bengkok buat dirinya, kenapa kok dua-duanya disodorin ke Nabi? Kenapa? Dia nggak mau kurang ajar kepada Rasulullah dengan ngambil duluan ataupun menyembunyikan. Tapi dia, ini yang saya punya begini, ada yang lurus, ada yang bengkok. Begitu silakan Rasul ambil. Begitu. Dan dia mau Rasulullah ngambil yang lurus, yang bengkok buat diri dia. Tapi dia nggak berani ngambil duluan. Adaban ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak taunya Nabi ngambil yang bengkok, yang lurus buat kamu. Ya Rasulullah, buat kamu yang lurus, yang jelek buat saya. Bilang lah, kamu sahabatku, begitu, dan kamu harus saya utamakan. Kata Rasulullah bilang, ma min sahib yashabu sahiban walau sa'ah min nahar. Enggak ada satu orang pun bersahabat dengan orang lain walaupun sesaat, melainkan bakal diinterogasi, ditanya dalam persahabatan itu apakah dia jalankan haknya Allah atau enggak. Begitu asal usul ucapan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya adab suhbah, adab persahabatan yang utama al-ithar, mengutamakan orang lain, mendahulukan orang lain. Itu adab persahabatan. Ada satu orang bilang, "Ana mau jadi sahabatmu ya Abu Hurairah. Aku mau menjadi sahabatmu, mau menjadi saudaramu." Bilang, boleh, tapi pakai syarat. Kalau kita kenal begini, duduk sekedar kenal, ya khair. Tapi kalau mau jadi sahabat karib yang betul-betul persahabat yang memenuhi syarat, ya syarat pertamanya itu satu, apa? Kisi. Kantong kamu, ya kantong saya. Ya, artinya kamu tidak menganggap lebih berhak dengan isi kantongmu daripada saya. Artinya saya bebas ngerogoh kantong kamu apapun isinya. Dia bilang, tapi ya kalau pakai tapi jangan begitu, kenalan aja kita. Ya, tapi kalau mau jadi sahabat asli, wah itu sulit. Sampai satu orang datang kepada Al-Imam Junaid. Ya Imam, zaman sekarang sedikit orang yang bersahabat, bersaudara karena Allah, dikit, udah nggak ada persahabatan karena nggak ada. Ngomong diulang-ulang, Imam Junaid diem aja. Akhirnya Imam Junaid nggak kuat nyaut. Ya akhi, kalau ente maksud ente saudara karena Allah adalah orang yang mau menanggung nafkahnya ente, sabar terhadap keburukan yang datang dari kamu, maka itu zaman sekarang sedikit. Tapi kalau kamu masuk persahabatan, kamu mau nanggung nafkahnya dia dan sabar terhadap gangguannya dia, nah saya punya kandidat banyak untuk menjadi sahabatmu kayak begitu. Nah, kalau kamu mau ditanggung, ya sedikit. Tapi kalau kamu mau nanggung nafkahnya orang, banyak saya punya. Mau berteman sama siapa banyak, ada orangnya. Makanya Imamul Haddad bilang, laqad azza fi hadzal zaman murafiqun
yu'inuka fi majdin wa yanhaka an sufli. Idza qulta khairan qala labbaika musri'an wa in qulta syarran qala aglika aw tagli. Muwazzaratul ikhwan amrun mugarrarun alaihi yadur syan fastausi bil khilli. Beliau bilang zaman sekarang udah langka persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Adanya persahabatan karena kepentingan. Ketika punya kepentingan yang sama, ayo begitu. Tapi begitu beda kepentingan ya udah. Bahkan zaman sekarang kalau sahabat menasehati, menegur sahabatnya, udah kita putus, udah. Kita putus. Loh kenapa saya nasehatin kamu? Putus. Kamu benci sama saya. Ngasih tahu adik ular, itu namanya benci. Ngasih tahu awas adik jurang, itu namanya benci. Awas masuk neraka, itu namanya benci. Nah itu orang sekarang mengartikan kayak begitu. Wahakata. Nah itu kita bakal ditanya, kita punya teman, kita punya sahabat, apakah kita jalankan haknya Allah atau kita telantarkan? Kalau enggak, nah itu cuma bukan persahabatan yang dijalin karena Allah Subhanahu wa taala. Khairul ashab, kata Nabi Muhammad, sebaik-baiknya persahabatan khairuhum li sahibih, yang paling baik terhadap sahabatnya, itu yang paling baik. Teman terbaik yang paling baik, yang paling ramah, yang paling peduli, yang paling perhatian. Masya Allah. Hakata. Itu yang terbaik dari dua orang baik adalah yang paling baik kepada sahabatnya, yang paling baik kepada tetangganya, yang paling baik kepada lingkungannya dan masyarakatnya. Ma tahabba itsnan illa kana ahabhuma ila Allah ashadhuma hubban li sahibih. Enggaklah dua orang saling mencintai melainkan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling cinta kepada sahabatnya. Kalau cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hakata. Percintaan karena Allah Ta'ala itu barang langka zaman sekarang ya. Cinta orang sekarang tuh kayak dulu dibilang apa namanya, cintanya anak kecil, cinta apa namanya itu dia begitu. Kasih mic-nya begitu. Kasih mic-nya begitu ya. Cintanya anak kecil zaman dulu tuh orang tua gitu bilang, oh cinta anak kecil tuh namanya cinta apa? Cinta monyet. Itu dia kayak begitu. Maaf. Kenapa? Sebab dianggap nggak masuk standar percintaan orang dewasa. Cinta kanak-kanak berubah-ubah, labil. Dengan berjalannya umur, ya berubah semuanya. Hingga disamakan cintanya kayak cinta nentu tadi tuh. Nah sekarang kalau cinta karena Allah Ta'ala nggak labil, stabil itu cinta. Sampai hari kiamat enggak bakalan berubah percintaan tersebut. Hakada. Qala Sayyidina Ali bin Hasan, la nubaddil bab mithlak ain mithlak ya garir al-ain la wa maulana Husain az-Zain bin Umar sultanun al-wali. Wajibat mahabbati, wajib pasti bakal mendapat kecintaan dariku. Siapa? Mutahabina fiyya, orang yang saling cinta karena Allah. Kemudian juga mutajallisina fiyya, yang saling duduk karena Allah. Mutazawirina fiyya, saling berziarah, saling berkunjung karena Allah. Wal mutabadzilina fiyya, saling berkorban, saling membantu. Itu wajib pasti mendapatkan cinta dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala besok hari kiamat tuh mencari ainal mutahabbun bijalali. Mana orang-orang yang saling cinta karena Allah, karena keagungan Allah. Mana dia? Mana tuh orang-orang? Hari kiamat dicari. Mana orang-orang yang saling cinta? Al-yawm udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini mereka masuk tempat bernaung, naungannya Allah. Enggak ada tempat bernaung kecuali situ. Masuk ke tempat VIP, masuk ke lounge. Orang pada keringetan, mereka masuk eksekutif lounge. Masya Allah hari kiamat. Ya salam. Mudah-mudahan kita di situ. Ya. Itu member yang masuk cuma member doang, yang punya keanggotaan. Siapa keanggotaannya? Yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Hakada. Orang biasanya itu saling cinta karena Allah Ta'ala. Begitu mereka itu besok hari kiamat berada di tempat yang mulia, di tempat yang eksekutif. Mau dapetin manisnya iman, kata Nabi Muhammad,
maka cintai seseorang tidak cinta kepada dia melainkan karena Allah. Enggak cinta kepada dia melainkan karena Allah, bukan karena hal yang lain. Tuh. Sampai besok hari kiamat tuh, di antara 7 orang yang bernaung di bawah naungannya Allah. Nah itu tadi di executive lounge di hari kiamat adalah seseorang yang rajulan tahabba fillah ijtama alaih tafarraqa alaih. 2 orang yang saling cinta karena Allah, kumpulnya karena Allah, berpisahnya karena Allah. Maksudnya bagaimana? Saling cinta karena Allah. Oke, kumpul karena Allah, iya. Pisah karena Allah maksudnya bagaimana? Pisah karena Allah bagaimana? Saling cinta karena Allah enggak harus berarti bareng terus, enggak. Ketika duduk bareng, barengnya karena Allah. Tapi ada waktunya, ayo udah waktunya sholat, gua mesti sholat, lu mesti sholat. Ayo, saya mesti mesti ngajar, saya mesti dakwah, begitu. Jadi berpisahnya bangkitnya begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala. Allah, ketika kita bangun sholat, yuk kita berdiri masing-masing karena Allah. Pulang ke rumah, kenapa? Punya kewajiban, ada tanggung jawab, pengen tahajud, pengen itu. Berpisahnya kita juga karena Allah Subhanahu wa taala. Entar ngumpul lagi karena Allah Jalla Jalaluhu ta'ala azamatuh. Kumpulnya karena Allah, berpisahnya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Itu besok hari kiamat berada di tempat VIP, di executive lounge di hari kiamat. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam tempat yang mulia tersebut. Kemudian juga diajarkan apabila seseorang cinta kepada orang lain, suka kepada orang lain, karena orang itu mencintai Allah dan dia taat kepada Allah, maka itu bentuk cinta kita kepada dia karena Allah. Kenapa lu cinta sama dia? Dia taat sama Allah, dia cinta sama Allah. Jadi saya cinta sama dia. Berarti itu karena Allah Ta'ala. Begitu juga apabila dia mencintai seseorang karena itu orang membantu saya di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mentaati Allah, maka dia cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Atau ini orang saya cinta kepada dia karena dia membantu urusan dunia saya, yang saya pakai itu dunia untuk taat kepada Allah, itu juga cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau apabila dia cinta bersahabat dengan seseorang, ya karena tabiatnya, nafsunya condong kepada orang tersebut, merasa nyaman dengan orang tersebut, karena urusan duniawi dia, ngebantu urusan hidupnya dia, nggak ada hubungannya sama akhirat, maka itu cintanya dia kepada itu orang ya karena cinta tabiat, cinta kecondongan nafsu, kecondongan diri, nggak ada hubungannya dengan percintaan yang dijalin karena Allah Jalla Jalaluhu ta'ala azamatuh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan percintaan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ini saya ingat betul, dulu tuh kita waktu kecil sering nganterin abah pergi kemana ke tempat teman-temannya. Begitu, sering bilang ke tempatnya haji ini, tempatnya ustadz ini, tempat kiai ini. Abah sering bilang bahwasanya ane datang ke sini karena Allah, cinta kepada kamu karena Allah Ta'ala. Itu percintaan yang dijalin karena Allah. Biar kata entar ane sama ente udah mati, entar anak-anak kita yang pada nerusin. Oh subhanallah, kita dulu masih kecil, benar ketemu lagi sama anaknya tuh orang, bahkan sama cucunya tuh orang, begitu terus nyambung. Sebab jalinan cinta yang dijalin karena Allah Jalla Jalaluhu ta'ala azamatuh. Alhamdulillah, ada di dunia dan di akhirat lebih lagi insyaallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala yudkhilna insyaallah fi dairatil mahbubin, insyaallah ja'alna yakum minal muhibbin. Kita baca sedikit tahlil buat teman-teman kita, ikhwanan wa jamaah yang meninggal dunia. Insyaallah ya berkat Eid ini Allah Ta'ala angkat bala, Allah Ta'ala angkat musibah, Allah Ta'ala berikan keberkahan, Allah Ta'ala makmurkan insyaallah negeri kita, dan mereka yang meninggal dunia ya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya, dan Allah Ta'ala insyaallah memberikan keberkahan, afiat, pertolongan kepada mereka yang khidmat kepada kaum muslimin, kepada bangsa ini, negeri ini, baik pemimpinnya, pejabatnya, tenaga kesehatannya, masyarakatnya, ustadznya, semuanya yang telah memberikan manfaat kepada negeri kita ya, di dalam membantu tersingkapnya bala musibah. Allah Ta'ala berikan keberkahan di dalam usaha mereka, amin ya rabbal alamin. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la